Welcome to BNN Bigang Info Spesial edisi kita baru launching podcast di hari ini. Nah, hari ini kita bakal bawain banyak info-info terbaru atau info-info yang bahkan kalian gak kepikiran nih. Hari ini kita juga membawa salah satu narasumber, yaitu tetangga kita sendiri dari UKM Civitas. Halo Kak. Halo semuanya. Boleh dong kenalan dulu, namanya siapa? Kenalin, aku Ilham dari UKM Civitas. Kebetulan aku juga PO-nya di UKM Civitas. Halo guys. Sapa-sapa dulu dong. Hai. Oke, hari ini kita kedatangan bintang tamu ketumnya Civitas ya. Ada Kak Ilham, ketum dari Civitas. Kak Ilham, kita boleh tahu nggak sih kalau Civitas ini akhir-akhir ini kegiatannya apa, atau kegiatan kalian setiap harinya, atau ada kegiatan rutin? Kalau rutin ya pasti kita banyakin ini sih, ketemu sama anak terus diskusi sih. Banyak diskusinya. Terus kalau yang terakhir ya pasti liputan KMB, terus bikin produk, bikin buku gitu. Oh, bikin produk. Ada ini ya, ada kayak bikin majalah juga nggak? Iya, majalah tapi versi lebih kecil lah. Lebih kecil. Biasanya di-uploadnya di mana Kak? Atau dirilisnya di mana nih? Biar barangkali penonton kita ada yang mau lihat nih, kira-kira Civitas nih kegiatannya ada apa sih? Terbitin apa sih gitu. Kalau buletin ini sih untuk sekarang kita upload di web jadi e-book gitu. Terus cetak sih beberapa nanti begitu. Oke. Bisa diceknya di mana? Di lpmcivitas.wordpress.com, silahkan dicek deh semua ya. Oke. Baca-baca banyak. Buat nambah-nambah ini ya, informasi untuk kita, untuk teman-teman Gen Z atau sekarang Gen Alpha nih. Boleh untuk teman-teman kalau mau nambah insight baru nih, bisa cek di bulletin mereka di Civitas ya. Oke. Hari ini di Bigang Info di hari ini dari Kak Ilham bawain berita apa nih? Yang mau di-share ke teman-teman. Oke, untuk hari ini sih mumpung nih hari Kamis, guys. So, ada aksi Kamisan hari ini. Dan ya, aksi Kamisan pasti kita ngobrolin soal isu-isu HAM yang ada di negeri kita. Ya, kita ngomong soal itu banget. Nah, Kamisan itu apa sih Kak? Kan banyak yang nggak tahu nih pastinya. Di sini penontonnya ada yang tahu Kamisan itu apa? Tidak. Nggak ada yang tahu. Boleh dong dijelasin Kamisan itu apa sih? Oke, untuk aksi Kamisan itu sendiri itu sebuah gerakan ya kita menyuarakan, kita berorasi di depan balai kota di kota masing-masing. Banyak kota. Terus yang pertama kali itu di Jakarta, dan itu di Istana Negara, depan Istana Negara. Nah, begitu. Aksi Kamisan ini tuh mengusung apa Kak? Kenapa tiba-tiba ada gerakan aksi Kamisan itu ya? Itu asal mulanya itu apa? Kalau sejarahnya kenapa sampai ada gerakan ini, aksi Kamisan ini, karena dulu kita remind dulu tragedi Semanggi 1 yang menewaskan beberapa orang, dan itu termasuk juga mahasiswa di situ. Ada salah satunya Wawan. Nah, itu ibunya, namanya Ibu Sumarsih, itu yang memprakarsai aksi Kamisan ini gitu. Oh, jadi ada aksi Semanggi 1 dan apa tadi? Ada korbannya ya? Ada korbannya. Kenapa nih Kak? Padahal itu kejadiannya di tahun berapa? Kalau kejadiannya di 1999 di areal kampus Atmajaya di Semanggi, Jakarta. Itu untuk demonstrasinya di situ. Oke, berarti udah beberapa tahun yang lalu, tapi sampai detik ini masih tetap terjadi ya? Masih tetap dilakukan aksi Kamisan setiap hari Kamis di titik-titik setiap kota. Kalau di Kota Malang sendiri, di mana Kak biasanya? Kalau di Kota Malang sendiri biasanya kalau aksi Kamisan itu tuh di depannya balai kota. Anak-anak tunggu di situ tempatnya
aksi Kamisan Malang berorasi begitu. Eh, aksi Kamisan ini kan berarti dalam bentuk ketidak apa ya, ketidakterimaan masyarakat terhadap isu HAM yang saat itu ya. Betul. Boleh dong tujuan sampai detik ini tuh apa yang sekiranya masih belum ada titik terangnya? Iya, kalau bisa bilang sih bukan titik terang sih, lebih ke digelapkan titik terangnya itu kita, karena sudah berulang kali kita berjuang, berulang kali kita bersuara, tapi keadilan nggak ada di pihak kita, dan betul makanya aksi Kamisan tetap berlanjut sampai hari ini. Oke. Gitu. Kamisan itu identik kayak tadi kakaknya bilang digelapkan, identik dengan hitam-hitam, dan saat ini kakaknya juga Kak Ilham pakai baju serba hitam-hitam. Ya. Dan kebetulan juga hari ini itu hari Kamis. Apakah di Malang saat ini juga akan dilakukan gerakan Kamisan itu tadi? Sepertinya sih iya, karena minggu kemarin sudah ada. Mungkin hari ini ada sih jam 3 untuk mereka baru mulai aksinya. Kenapa kan itu tadi pakai baju hitam? Kenapa identik dengan hitam-hitam nih Kak? Warna hitam dipilih sebagai outfit aksi Kamisan itu karena kalau kita apa ya bahasanya, ngunjungin orang yang baru meninggal, ya berkabung gitu, ya itu dia alasannya kenapa kita pakai hitam-hitam, karena ya berkabung juga, ngungkapin duka cita kepada korban-korban korban-korban yang tidak mendapatkan keadilan seperti seharusnya gitu, dan kematian demokrasi itu sih yang selalu kita suarakan tuh. Jadi yang disuarakan itu atas kejadian Kamisan 1 nih? Semanggi 1. Semanggi 1. Nah, aku juga sempat baca-baca ada Semanggi 2 juga. Yes. Itu bedanya apa Kak sama Semanggi 1? Kalau Semanggi 1 sama aja, tempatnya sama aja. Tema yang disuarakan mungkin itu yang berbeda. Kalau yang gerakan Semanggi 2 itu tuh yang para mahasiswa waktu itu suarakan itu tentang rancangan undang-undang PKB, itu penanggulangan keadaan bahaya. Kenapa kok mereka demonstrasi menyuarakan, kenapa kok mereka menolak RUU ini? Karena ya dengan adanya RUU ini jika disahkan itu jadi apa ya, ada kesewenang-wenangan militer dalam mengatasi apabila ada keadaan bahaya gitu loh. Jadi pendekatannya bukan pendekatan humanis, itu bukan, jadi pendekatan militer yang itu kan nggak kita harapkan juga kan untuk penyelesaian masalah gitu loh. Oke, aku juga sempat baca-baca di Semanggi 2 ini ada korban dengan nama Yunhap ya. Itu gimana Kak, untuk kejadiannya itu kayak apa, bisa diceritakan? Aku baca ya itu, Yunhap itu adalah mahasiswa Atmajaya. Dia salah satu yang berdemonstrasi waktu itu, dan rombongannya dia itu tertabrak oleh truknya aparat waktu itu, dan dia terkena aparat itu membawa senpi juga, dan dia tertembak karena waktu aparat itu turun, dia menembakkan secara random ke demonstrasi, dan dia kena, kalau nggak salah sih kena di dada bagian kanan kalau nggak salah atau apa gitu, dan dia tidak bisa diselamatkan. Harapannya dari, kan berarti banyak tragedi Semanggi 1 hingga berlanjut di tragedi Semanggi 2, padahal teman-teman aktivis mahasiswa ataupun non mahasiswa udah bersuara tapi masih belum dapat dapat kayak bukan titik terang, apa ya Kak? Lebih apa ya, ya keadilan aja ya, keadilan sih kita minta tuh, dan nggak ada respon yang kita harapkan gitulah. Nah, dari dilakukannya Kamisan secara rutin di setiap hari Kamis dan di beberapa titik kota, nggak hanya di kota Malang aja atau di Jakarta aja, ada di banyak kota. Itu tujuan kalian atau harapan kalian itu apa Kak?
dengan Ya. mengadakan itu secara Ya rutin? yang pasti suara kita, apa yang kita orasikan, terus gerakannya itu direspon, ditanggapi dengan secara benar-benar sesuai dengan aturan yang ada gitu loh. Ya kita di situ juga meminta untuk ditegakkan peraturan sebagaimana mestinya. Nah kita harapkan itu begitu sih yang kita harapkan. Tapi emang akhir-akhir ini juga isu HAM itu ya banyak banget ya Kak. Betul. Dan mungkin dengan disuarakannya, dengan melalui gerakan Kamisan ini ada keadilan yang diberikan oleh pemangku itu. Ya, ya Gitu. semoga karena terhitung saat ini aksi Kamisan yang terbiasa di Jakarta ya itu udah aksi Kamisan ke 800 atau 900 sekarang. Kalau di Malang sendiri ke berapa nih? Aduh, kalau di Malang sih sendiri kurang tahu sih saya. Gitu. Oke. Biasanya itu serentak dilaksanakannya tuh atau hari ini ada info pukul berapa untuk teman-teman barangkali? Oh, kalau di Malang sendiri jam 3, pukul Jam 3 3. sore. 15.00 waktu Indonesia Barat di depan Balai Kota. Biasanya tuh kegiatannya apa aja kalau Kamisan nih? Itu Kak. Ya berorasi, kita di bawah panggung hitam berorasi, kita menyuarakan apa yang kita minta gitu kepada ya panggung jabatan yang ada di setiap kota masing-masing dan juga di pemerintah pusat juga sebagai yang paling tinggi gitu. Ya kita minta tolong apa-apa aja pelanggaran HAM-nya tuh ya ditanggapi lebih lanjut gitu loh, jangan dibiarin aja gitu. Berarti kan udah berlangsung cukup lama. Kalau di Jakarta tadi sekitar 800-an ya? Iya. Dan setelah gerakan Kamisan tadi ada perubahan kah atau ada tanggapan kah dari pemerintah atas gerakan tersebut? Kan tujuannya tadi menyuarakan ya. Kalau ditanggapi beberapa ada ditanggapi, cuman ya sangat disayangkan banyak yang tidak gitu. Nah, kalau di Kota Malang sendiri Kak gimana? Karena Kota kita kan Malang ada di Kota Malang ya. Yes. Kita kuliti pemerintahan Kota Malang ini. Kalau di Malang kurang tahu juga sebenarnya karena beberapa aksi gitu tuh ya arsi doang, tapi untuk ada orang dari balai kotanya turun atau enggak itu saya kurang tahu sih sebenarnya begitu. Berarti kalian berorasi di situ di depan balai balai kota itu ya hanya berorasi gitu atau dari orang balai kotanya ada yang turun atau gimana? Kalau dari orasi sebenarnya bukan orasi doang sih, banyak kalau kayak pentas juga kayak seni, ada pertunjukan seni kayak teatrikal gitu di orasi itu. Gitu. Nah, kalau dari mahasiswa sendiri biasanya mahasiswa mana aja Kak yang ikut? Apa barangkali Kakak ada kumpulan tersendiri karena kan ada Instagramnya tuh. Yes. Aku sempat lihat Instagramnya Kamisan itu. Terus kalau mahasiswa ikut peduli serta terlibat dalam aktivitas atau gerakan Kamisan ini itu sebagai gimana ya Kak? Kayak ya kalau lewat media sosial ya bisa, boleh banget karena satu kata, satu kalimat yang teman-teman di sini suarakan gitu ya terkait HAM, terkait isu-isu nasional itu tuh termasuk perjuangan juga gitu loh, sangat terbantu untuk mahasiswa itu tuh atau ya orang umum lah peduli dengan itu, tidak ignoran itu salah satu perjuangan juga gitu. Apalagi kalau sekarang kalau nggak viral biasanya nggak ditangkap. Iya betul. Itu kalau dari Sivitas, dari kakak sendiri sebagai ketua Sivitas gimana? Setiap ada masalah harus viral dulu baru ditanggepin. Ya kalau kata-kata yang sering diucapkan di internet sih no viral no justice ya. Ya. Ya sangat disayangkan. Kenapa harus menunggu viral untuk sebuah kasus itu diangkat atau ditindaklanjuti ada keterangan lah diberikan keadilan soal itu. Ya itu disayangkan juga kenapa nunggu viral gitu loh. Kayak ketika ada ya langsung ditanggapi gitu aja, jangan nunggu orang ramai baru ditanggapi. Tapi orang kalian kita atau sekumpulan yang biasanya ramai-ramai di depan gedung balai kota
masih belum ditanggapin, itu gimana menurut kakak? Kayak Ya sayang sekali sih Iya. sebenarnya, karena kan ya di depan rumah mereka sendiri gitu loh, kita mengetok mereka tapi balasannya sebenarnya cuma surat, terus orangnya, kalau orang yang dalam sih kayak ditanggapi mungkin sih. dari Civitas sendiri ada misi tersendiri nggak untuk misalnya kayak menanggapi isu-isu yang lagi ramai atau di Kamisan atau tragedi Semanggi ini, dari Civitas sendiri gimana? Kalau dari Civitas sendiri sebagai pers mahasiswa ya, kita punya hak, kita punya wewenang sebagai agent social change gitu lah. Itu kalau kata orang yaitu kita pergunakan dengan seperti seharusnya lah, kita memberitakan juga untuk membantu untuk menyebarluaskan wawasan kepada teman-teman tentang isu-isu HAM itu, dan kita beri pengertian ya itu sih, dengan produk-produknya kita coba untuk kepada mahasiswa Universitas Merdeka Malang untuk mengerti, atau kepada khalayak umum di luar mahasiswa itu paham lah apa sih yang harus kita ketahui gitu. Karena saat ini juga banyak banget yang nggak melek akan hukum. Ya. Nah itu kalau dari Civitas sendiri ada kayak tadi kan ada buletinnya tuh, itu apa aja yang udah isu yang udah diangkat sama Civitas? Kalau buletin sih kita lebih banyak ke isu-isu kampus sebenarnya kalau di buletin. Tapi kalau teman-teman buka di kanal Instagram kita kita yang akun resmi itu @media Civitas, itu di situ banyak sekali isu-isu nasional yang kita post, kita suarakan di situ. Nah, itu sih Dengan tujuan untuk ngasih informasi teman-teman mahasiswa Iya, biar iya. melek akan hukum gitu ya Kak. Terus ada misinya tadi itu ya, untuk agar mahasiswa melek akan hukum. Terus kalau Civitas sendiri kayak perlindungan, kan biasanya kalau bahas tentang isu-isu sensitif itu kalian ada ketakutan tersendiri kah atau gimana? Soalnya jujur kita baca-baca di Instagram kalian tuh mengerikan Agak sekali, bahaya ya? agak takut ya. Ini deg-degan juga nih tentang Civitas di sini. Apa ya, kalau sebenarnya rasa takut itu apa ya, kalau nggak ada sih bohong sih sebenarnya. Tapi nggak mungkin nggak takut ya. Tapi gimana kita menyikapi itu dengan ya kita tetap mengutamakan kualitas jurnalistik kita, dan ya kita ada tim advokasi sendiri kok untuk pers mahasiswa gitu, ada lah kita yang melindungi kita tuh, ada peraturan itu ada. Jadi ya stay bersuara saja dengan gaya bahasa kita, dengan ya stylenya kita, dengan seperti seharusnya aja gitu. Biasanya kalau ada masalah kan orang cenderung untuk udah deh nggak usah ikut-ikut. Biasanya ya, aku sendiri juga oke, kita bantengin aja di Instagram. Tapi Civitas ini dengan berani tetap kita kuliti nih, kita cari keadilannya, kita cari kebenarannya. Itu motivasi kalian apa? Ya. Soalnya biasanya orang kan tinggal di rumah scroll gitu. Ya itu sudah tanggung jawab kita juga sebenarnya untuk memberikan pengertian ke teman-teman. Kalau sebagai pers juga, kita jurnalistik, kita bikin berita gitu, ya itu sudah tanggung jawab sih. Jadi ya bagaimanapun kita harus tetap menyuarakan isu-isu itu gitu sih. Untuk agenda ke depan ada agenda apa nih kira-kira dari Civitas? Barangkali mau kasih info ke teman-teman, ke intelektual muda. Next agenda sih gini nih, kita mau nyiapin open recruitment dulu ya, terus ya proses-proses mengumpulkan anggota-anggota baru nih. Sama kalau membahas isu-isu ya kita tetap itu sih di Instagram dan di Twitter. Untuk gerakan Kamisan hari ini sudah ada persiapan apa? Ya mungkin persiapan cuma ini baju hitam-hitam doang. Untuk kesana belum tahu sih bisa kesana atau enggak. Oke, tapi biasanya setiap ada kegiatan itu pastinya ada persiapannya. Nah, biasanya
kan aku juga lagi buka Instagram kalian kan, Oke. ada buka magang. Yes. Magang sendiri di Civitas itu kayak gimana sih kak? Oke, ini mungkin beda ya sama UKM lain tuh ya. Kalau di kita di pers mahasiswa Unmer ini nih Civitas, itu ada masa magang untuk anggota baru. Itu periodenya setahun. Jadi anggota baru yang udah join ke kita itu ada waktu magang dulu setahun. Ya di situ kita beri mereka bekal-bekal lah untuk akhirnya mereka bisa jadi anggota tetap tuh di periode kedua mereka. Gitu. Berarti selama satu periode itu magang, Yes. anak magang, terus baru di periode selanjutnya mereka bisa turun langsung gitu. Iya. Oke. Betul sekali. Oke. Boleh dong kasih tahu benefitnya jadi anak Civitas atau jadi anak magang Civitas nih, biar teman-teman barangkali intelektual muda mau daftar magang itu apa? Karena kan kalian bergerak di bidang jurnalistik. Yes. Itu benefitnya apa aja kira-kira? Benefitnya ya pasti kalian jadi punya tempat untuk diskusi sih, itu pasti. Karena ya kita suka untuk membicarakan ya kayak beda buku, terus kita ngomongin apa yang lagi rame di sosial media, yang berkaitan dengan isu-isu nasional, itu yang kita bicarakan biasanya. Terus sama ya untuk anggota baru bisa belajar bagaimana menulis dengan baik, tahu oh tulisan yang baik itu kayak gini, yang kurang tuh kayak gini, kita Biar bisa nggak belajar. asal ini ya, tulis berita hoax. Ya, itu yang kita kasih materi juga ke mereka. Dan juga kalau ada teman-teman yang suka dengan sastra, punya karya sastra, puisi, prosa, cerpen atau apapun itu, novel, silahkan join. Karena ya kita bidang di Civitas tuh ada dua ya, Apa aja? yang kepenulisan jurnalistik itu dan penulisan sastra juga. Jadi nggak melulu hanya jurnalistiknya aja, tapi Ya. ada sastranya juga. Iya betul. Oke, dari pembahasan hari ini mengenai Semanggi 1, 2, tragedi Semanggi dan acara Kamisan, ada harapan tersendiri nggak untuk tragedi ini dan untuk kegiatan Kamisan yang akan datang atau yang hari ini? Ya semoga sih jangan lagi ada tragedi lagi lah. Soalnya ya capek. Terakhir ada di Semarang itu yang kawal putusan yang terkait pergerakan itu juga korbannya juga bukan mahasiswa doang, ada masyarakat umum jadi korban gas air mata. Jadi ya tolong jangan sampai ada lagi itulah begitu. Oke, kita kasih aware untuk teman-teman lebih melek akan hukum. Yeah. Apalagi makin kesini juga beritanya makin ya Bikin menghela capek. napas ya, bikin kita menghela napas panjang kayak aduh apalagi hari ini, besok apa lagi. Jadi untuk teman-teman nih yang mau magang di Civitas biar melek akan jurnalistik atau gimana sih cara nulis yang baik dan benar biar nggak asal ketik-ketik hoax, boleh banget magang di Civitas. Yes. Bisa menghubungi siapa nih kak? Ada di @mediasivitas, silahkan dibuka akun Instagram resmi kita, silahkan. Di situ ada narahubungnya, silahkan dihubungi kalau mau tahu info lebih lanjut soal open recruitment-nya. Dan kalau mau kegiatannya Civitas apa aja sih, silahkan tuh di scroll tuh akun kita. Gitu. Oke, terakhir untuk kata-kata hari ini ada nggak? Ada kata-kata hari ini karena dari tim kreatif kita wajib setiap narasumber kasih kata-kata hari ini mengenai apa yang kita bahas atau Oke. yang kakak rasakan. Mungkin ini sih don't be ignorant ya, jangan ignorant, jangan tidak peduli gitu. Buka mata kalian, buka telinga, terus ya kalau mulut kalian ditutup masih ada tangan untuk nulis kok. Gitu. Kalau mulut kalian ditutup masih ada tangan yang bisa menulis. Oke, see you di BNN selanjutnya. Thank you semua, thank you.